من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sedang salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Saudara puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di hari yang kedua di ayat tasyrik setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha kemarin di hari Rabu. Sekarang hari Jumat adalah merupakan hari kedua dari ayat tasyrik, di mana setelah melaksanakan sholat Idul Adha kemudian sebagian umat muslim melaksanakan kurban, dan setelah itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan senantiasa kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 3 hari setelah tanggal 10 di bulan Zulhijjah, di mana ibadah merupakan hari bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi, wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi." Bagi mereka yang melakukan haji kemudian meninggalkan selesai mereka melakukan ibadah, kemudian melakukan sa'i, kemudian mereka selesai berjumlah, dan 2 hari kemudian mereka boleh berpulang. Dan bagi mereka yang kemudian menyelesaikan tahu potongnya setelah 3 hari, inilah para gunaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Alhamdulillah rabbil alamin, kita jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah telah melakukan penyembelihan hewan kurban, di mana penyembelihan hewan kurban adalah mengajarkan kepada kita bukan hanya darah, bukan hanya daging yang dibagikan, bukan hanya darah yang kemudian mengalir dari para pekurban atau mereka yang memang menyembelih hewan kurban tersebut, tetapi yang penting daripada itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, la yanalullaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan terhadap hewan kurban kalian darahnya. Allah tidak membutuhkan hewan kurban kalian terhadap daging-dagingnya. Namun yang Allah inginkan, yang Allah harapkan dari penyembelihan hewan kurban tersebut adalah walakin yanalu taqwa minkum, yaitu nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya bagi mereka yang telah melakukan amal ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saudara-saudara kita juga yang melaksanakan ibadah haji di bulan tahun ini, mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur, dan ketika pulang ke Indonesia mendapatkan predikat mabrur dan senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnahnya, karena kewajiban yang telah dimiliki. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita setelah melaksanakan pengorbanan yang berupa hewan kurban dan sebagainya. Pertama, kurban mengajarkan kepada kita keikhlasan, dan yang kedua, kurban mengajarkan kepada kita memiliki sifat rasa peduli kepada orang lain. Nilai keikhlasan inilah yang membuat kemudian hati kita tergerak untuk senantiasa ingin berbagi kepada yang lain sebagai bentuk rasa peduli. Dengan keikhlasan inilah kemudian hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi pusat bergerak terhadap aktivitas kita, hati kita senantiasa berharap dan selalu terjaga dengan baik karena adanya niat ikhlas tersebut. Setelah kita berkurban, ada mungkin di antara kita yang sampai berkurban karena dia meminjam uang kepada saudaranya karena dia ingin berkurban, sampai dia berhutang dan dia yakin bahwa dia mampu membayar tersebut karena dia ingin benar-benar melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, selama 10 tahun beliau di Madinah, setiap tahunnya beliau tidak pernah berhenti untuk berkurban minimal 2 ekor kambing. Minimal 2 ekor kambing. Dan setelah di tahun ke-10 beliau berada di Madinah,
Maka beliau berkurban sekaligus melaksanakan ibadah haji dengan 100 ekor unta dan 100 ekor kambing. Karena keikhlasan itu kemudian beliau mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kurban bukan hanya mengajarkan kepada mereka yang mampu untuk berkurban, namun beliau itu bagaimana nilai-nilai keikhlasan itu yang menyebabkan kemudian kehadiran ketambahan di dalam diri orang tersebut. Namun jemaah kaum muslimin rahimahullah, dengan adanya hati tersebut, maka kita akan mengoreksi apa yang selama ini menjadikan kita kadang-kadang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa selama ini terkadang kita dipanggil untuk melaksanakan sholat masih menunggu kapan waktunya tobat? Kenapa selama ini kita masih menunda-nunda datang untuk mengejar kesenangan dunia semata? Kita terkadang sering melalaikan syarat. Kenapa selama ini kita dipanggil untuk syarat masih terkadang kita melalaikan terhadap kewajiban sholat tersebut? Atau mungkin ada di antara kita terkadang belum bisa konsisten melaksanakan puasa sunnah. Belum mampu kita bersedekah, apalagi kita berkurban misalkan. Dan alhamdulillah bagi mereka yang berkurban tahun ini. Oleh karenanya jemaah kaum muslimin rahimahullah, bukti untuk menyembuhkan hati kita agar tetap memancarkan cahayanya sehingga kita akan merasakan getaran pancaran hati dan sama itu mampu memberikan kebaikan kepada kita, maka kebaikan itu akan diteruskan pada orang lain, dan itulah yang disebut dengan amal jariah. Orang melakukan kebaikan kemudian dilakukan kebaikan oleh yang lainnya, kemudian kebaikan itu akan menjadi terus pahala kepada yang mengerjakan pertama dan akan terus menjadikan manfaat kepada orang lain. Manjaa wa hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dilimpahkan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Ketika itu dilakukan oleh orang lain terhadap kebaikan yang kita miliki, maka tentu kebaikan itu akan terus mendapatkan pahala pada mereka yang melakukannya. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, kita begitu musik ketika melihat misalkan di media sosial, kita bisa menyaksikan bagaimana ada seorang anak menuntut ilmu dunia di pengadilan hanya ingin mendapatkan harta warisan sampai ibunya kemudian dipenjarakan, padahal ibunya masih hidup. Seorang ibu menjual anaknya yang baru lahir karena lantaran dia tidak memiliki uang untuk makan dan menebus obat di rumah sakit. Bahkan belum lama kita melihat di media sosial ada seorang ibu melahirkan di rumah sakit, namun ternyata ditolak untuk bisa menuju di rumah sakit, akhirnya dia sampai melahirkan di luar rumah sakit. Taulah anak belajar di sekolah yang belum banyak terjadi sebelum Zulhijjah, seorang anak dibunuh oleh bapaknya anak sekolah hanya karena lantaran ucapan yang tidak dijaga dalam ucapan anak tersebut sehingga terjadinya perkelahian. Seorang bapak rela menganiaya bahkan membunuh anaknya karena ia tidak memiliki hati atau tidak memiliki uang untuk memberikan makan kepada anaknya. Bahkan lebih daripada itu, ada seorang anak rela membunuh orang tuanya hanya karena ia ingin diberikan segala modal. Itu terjadi di daerah Sulawesi. Seorang pejabat rela menggunakan negaranya untuk bergabung dengan negara penjajah dan teroris di bawah undang-undang Amerika dengan bergabung sebagai anggota PBB demi ingin mendapatkan legitimasi bahwa dirinya hebat dan diakui kehebatannya oleh dunia, yang tentu itu dapat mencederai terhadap kemerdekaan Palestina. Ada perkembangan negara-negara kita ini, masyarakat kita terlihat sangat sakit, mentalitas dan moralnya terlihat sakit, hati moralnya sakit, tentu itu perlu dihadapi, dan obat yang paling besar adalah bagaimana supaya dia mampu untuk menghidupkan hati moralnya dan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Belum lama ada beberapa gelar yang merupakan hak yang tutup tokonya karena ada pejabat yang mengatakan bahwa operasi merah putih harus terhindar
sehingga beberapa yang kemudian ditutup karena ingin supaya kapasitas itu banyak anggota dan lain sebagainya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tuhan mengajarkan kepada kita kepedulian, memiliki rasa untuk berbagi satu sama lain. Saat kesulitan mengurus energi kita, peduli tidak pernah mahal dalam mengubah masyarakat kita dewasa ini. Bahkan sifat individualis, sifat materialistis adalah nilai yang terus berkembang di masyarakat kita yang sedang saat ini. Maka yang namanya jemaah muslimin berkembali berkembang. Kita minta Tuhan mengajarkan kepada kita ketika beliau menjadi sebagai pemerintah, sebagai amirul mukminin yang kebiasaannya bukan hanya berada di Jazirah Arab, kebiasaannya sudah sampai ke Palestina, sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Irak. Senantiasa beliau membawa harum beras untuk saudaranya yang sedang kelaparan beberapa hari. Dan membawa harum beras tersebut bukan hanya karena sifat kemunafikan di dalam dirinya, supaya disorot oleh amal kemunafikan dirinya hebat, melanjutkan berbagi pada saudaranya. Umar adalah bukan seorang munafik. Dengan produk ikhlasan yang berbahasa tersebut kemudian diberikan kepada janda dan para anaknya sedang kelaparan. Dan Umar sendiri yang merasa terhadap makanan tersebut dan diberikan kepada seorang ibu-ibu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh mulia manusia yang memiliki rasa peduli yang sangat tinggi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dirundung rasa sakit dan kondisinya sudah sangat lemah. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk supaya menggunakan azan. Karena beliau ingin mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka setelah selesai bila beribadah menggunakan azan, maka kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumpah bersamanya. Maka mereka merasa rindu ingin melihat Rasul. Sudah hampir 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersama dengan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Maka rindu ingin melakukan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sedang sakit ketika itu. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar dengan wajah pucat, kemudian menahan sakit yang telah dideritanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya kepada kalian, apakah yang telah aku sampaikan kepada kalian adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kemudian Rasulullah bersabda, persaksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah kepada mereka. Kemudian setiap kali Rasulullah SAW menyatakan di dalam sabdanya, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar engkau telah mengatakan hal itu wahai Rasulullah. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan, di mana ketika itu menjadikan para sahabat merasa bersedih, merasa terharu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan kalian wahai umat manusia dan para sahabatku. Dan aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutangku ini kepada kalian. Karena itu, aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang. Ketika itu, semua para sahabat saling memandang satu sama lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada kita, kata mereka. Maka kita justru yang berhutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai mengulangi 3 kali, siapa di antara kalian yang merasa berhutang kepadaku, maka silakan datang menemuiku. Maka ketika sampai ucapan yang ketiga itulah datanglah seorang sahabat di belakang Rasulullah dan di belakang sahabat-sahabat yang lainnya yang bernama Uqasyah. Seorang sahabat yang dulu dia adalah merupakan mantan preman,
seorang sahabat yang dulu yang biasa bermarah, namun setelah beliau masuk Islam, beliau adalah orang yang pertama kali mengucapkan syahadat kepada Rasulullah SAW, dan beliau adalah seorang suku di antara orang yang ikut berperang bersama Rasulullah. Berkata berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini, dan seandainya masalah ini diampunkan, maka aku minta engkau supaya diselesaikan. Dan seandainya ini bukan perang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah wahai Uqasah sahabatku." Maka Uqasah pun berkata, "Aku masih ingat wahai Rasulullah, ketika perang Uhud dulu, dan ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau menunggang sabun itu ke belakang kuda. Namun ternyata sabun tersebut terkena dadaku, terkena badanku. Maka oleh karenanya aku ingin, apakah ini berkaitan dengan sambutan atau bukan?" Mendengar itu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya wahai Uqasah, itu adalah hutang. Maka kalau dulu aku betul-betul, maka sekarang ini kita berhak untuk supaya mengukur," kata Rasulullah. Kemudian dengan suara yang tinggi Uqasah mengatakan, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Seakan-akan beliau Uqasah tidak merasa bersalah karena itu di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan kepada itu sahabat yang berpegang dan marah kepada Uqasah, "Sungguh wahai Uqasah, engkau tidak memiliki perasaan yang baik kepada Rasulullah. Beliau sedang sakit, sedangkan engkau ingin menunggu Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW meminta kepada Bilal, "Wahai Bilal, tolong ambilkan sabun di rumahku, yang ada di rumahku adalah Fatimah." Maka akhirnya Bilal meminta sabun itu di rumah Fatimah. Ketika Fatimah bertanya, "Wahai sahabatku, sahabat Rasulullah, untuk apa Rasulullah meminta sabun ini? Bukankah Rasulullah sedang sakit, dan untuk apa sabun ini tidak minta?" Bilal pun menjawab dengan suara yang sangat sedih, "Sabun ini akan digunakan untuk mensabar Rasulullah." Saya banyak menangis, kenapa hendak tunduk ayat Rasulullah? Ayatku sedang sakit, kalau berpukul, maka pukullah aku anaknya Fatimah. Aku adalah anak satu-satunya yang diberikan, yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau pun menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua, Rasulullah dengan Uqasah." Beliau pun membacakan bersama bermasjid Rasulullah SAW, lalu diberikan kepada Uqasah. Maka ketika Rasulullah SAW menerima sabun tersebut yang telah diberikan kepada Uqasah, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata, "Ya Uqasah, kalau engkau dengan terbuka Rasulullah, maka pukullah aku. Aku adalah Abu Bakar, seorang sahabat beliau yang sangat dekat dengan beliau. Aku adalah Abu Bakar yang senantiasa ketika beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, aku akan bersamanya." Lalu kemudian Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku Abu Bakar, ini adalah antara urusanku dengan urusan Uqasah." Lalu kemudian berjalan ke Uqasah menghadap Rasulullah. Ketika beliau sedang berjalan, maka kemudian dihadaplah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, "Wahai Uqasah, kalau engkau hendak menunggu Rasulullah, maka hadapi aku adalah dulu yang sangat benci dengan nama Muhammad SAW. Maka aku pernah ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun setelah Allah memberikan hidayah kepadaku, setelah Allah memberikan petunjuk kepadaku, tidak boleh ada satu kalangan pun yang berani untuk menyentuh Rasulullah SAW." Maka kemudian ketika itu Rasul mengatakan, "Wahai Umar, sahabatku, betullah, tenangkan dirimu. Ini adalah urusan antara aku dengan Uqasah." Maka kemudian sampailah Uqasah hampir berhadapan dengan Rasulullah. Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, "Wahai Uqasah, bukankah aku adalah keponakan Rasul? Bahkan aku telah menantu Rasulullah SAW. Kalau kau ingin mencabut Rasul, maka cabutlah aku." Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, tenanglah, ini adalah antara urusanku dengan urusan bersama dengan Uqasah." Maka mereka hampir berhadapan.
antara Ubaisah dengan Rasulullah SAW, maka berdirilah dua anak kecil sambil menangis dan mengatakan, wahai paman, pembunuh kami berdua, kami adalah anak kecil yang senantiasa diasuh dan dirawat oleh Rasulullah SAW. Wahai paman, kakek kami sedang sakit, pembunuh kami saja, jangan pukul-pukul kakek kami yang sedang sakit. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai cucu kesayanganku, betulkah kalian ini adalah merupakan urusan antara kakek dengan Abu Tasha. Begitu sampai di depan mimbar Rasulullah SAW dengan lantang berdas mengatakan, wahai Rasul, bagaimana mungkin aku mengikut engkau? Engkau duduk di atas mimbar sedangkan aku di bawah mimbar. Maka turunlah engkau dengan suara lantang bersuara berdas mengatakan, yang akhirnya kemudian para sahabat yang merasakan dengan sikap dan perlakuan Ubaisah tersebut, lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tenang wahai sahabatku, kawan, supaya aku diturunkan dari atas mimbar ini. Maka kemudian turunlah Rasulullah SAW dengan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ketika itu Ubaisah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu ketika engkau mencampurku aku dalam keadaan sedang tidak memakai pakaian, maka tolong buka juga pakaian engkau pakai. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya wahai Ubaisah, aku akan buka pakaianku. Jamaah kaum muslimin, ketika itu Rasulullah SAW sedang memakai pakaian. Ketika dibuka, ternyata ada 3 batu yang sedang melilit ke dalam perutnya, menunjukkan bahwa beliau dalam sakit dan menahan rasa lapar pada dirinya. Beliau makan beberapa hari dan sampai melilitkan batu ke perutnya. Maka ketika itu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan siap mencampurmu. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, jangan marah wahai Rasul, maka Allah akan membencimu dan Allah akan marah kepadamu. Maka kemudian ketika hampir Ubaisah berhadapan dengan Rasul, tidak ada jarak antara beliau dengan Rasulullah SAW. Dilemparlah cambuk tersebut, beliau tidak lagi ada rasa ingin memukul Rasulullah SAW. Sampai Ubaisah mengatakan, wahai Rasulullah, ampunilah aku, maafkan aku, maka mungkin aku ingin menyatukanmu, maka mungkin aku ingin menyakitimu wahai Rasul. Sungguh engkau adalah orang yang sangat mulia dan kami semua sangat memuliakanmu. Aku melakukan ini supaya aku nanti di akhirat tidak dijerat oleh siksa api neraka karena tubuhku telah mendekati dengan tubuh wahai Rasulullah. Aku sejak dari dulu bercita-cita ingin supaya bisa memelukmu, dan sesungguhnya dengan memelukmu ini Allah akan menjaga tubuhmu dan kamu tidak akan mampu untuk menyentuh tubuhmu ini. Maka maafkan aku wahai Rasulullah. Saya menangis bisa Ubaisah mengatakan seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, wahai sahabat-sahabatku semua, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ubaisah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat adalah merupakan contoh suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka adalah orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, ashabi kan nujum fis sama, fa aina ma tuwallu yuhibbu. Sahabat-sahabatku semua mereka adalah sama bintang-bintang di langit. Siapapun kalian mengambil ibadah pelajaran dari mereka semua, maka kalian akan mendapatkan hikmah di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang memang mendapatkan surga di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ketika kita menjadikan para sahabat sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan kita mudah-mudahan diturunkan bersama para sahabat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي الموجود وحي المعبود، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان